mana? Karena permohonan untuk menjadi orang yang istiqomah itu ada salah satu dari ayat surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang yang istiqomah. Mustaqim itu kan isim fa'il. Mustaqim itu isim fa'il, namun dalam terjemahnya jalan yang lurus. Yang sesungguhnya itu adalah permohonan kita. Maka jika kita meninggalkan satu ayat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadahu wa ba'd. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Ketua FKKTPG Candi Bapak Muhammad Ajid beserta seluruh jajaran pengurus FKK Kecamatan Candi. Yang saya muliakan Ustadz-Ustadzah pejuang Al-Quran dari Kepala TPG atau yang mewakili hadirin hadirat yang berbahagia. Tak terasa saya membersamai TPG Candi ini sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun, hampir separuh usia saya. Usia saya sekarang 55, berarti hampir separuh umur saya. Dari melihat kepala TPG yang masih imut-imut, sekarang udah mulai meninggalkan dunia hitam. Termasuk beliau udah lama dari TPG Imaduddin, masih istiqomah dari kata istiqomah, yastaqimu istiqomatan, orang yang memiliki keteguhan hati. Istiqomah itu penting. Karena apa? Dengan istiqomah itu ada keyakinan. Sekali lagi, dengan istiqomah itu ada keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa apapun yang kita lakukan yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu tidak pernah rugi. Perjuangan yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu tidak pernah rugi. Bahkan berdasarkan pengamatan saya selama 25 tahun membersamai TPG yang ada di Kecamatan Candi ini, justru nilai keberkahan hidup itu nampak banget. Dengan satu catatan, berjuang di Al-Quran yang istiqomah, yang punya hati yang teguh. Istiqomah itu dari kata koma yakumu qauman. Qoma itu berdiri tegak, memulai, bekerja, lurus. Kalau istiqomah adalah orang yang tegak, orang yang tetap tangguh, orang yang tetap lurus. Dan istiqomah ini yang selalu kita minta. Jika kita tidak minta istiqomah, maka sholat kita pasti batal. Kita minimal sehari semalam itu minta menjadi orang yang istiqomah itu 17 kali. Jika kita tinggalkan permohonan minta istiqomah itu, sholat kita pasti batal. Dari mana? Karena permohonan untuk menjadi orang yang istiqomah itu ada salah satu dari ayat surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang yang istiqomah. Mustaqim itu kan isim fa'il. Mustaqim itu isim fa'il, namun dalam terjemahnya jalan yang lurus. Yang sesungguhnya itu adalah permohonan kita. Maka jika kita meninggalkan satu ayat itu, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Maka tentu keistiqomahan dengan berjuang
dalam dakwah Al-Quran. Jikalau yang kita cari adalah urusan-urusan yang bersifat materi, dan kemudian ketika mengejar urusan yang bersifat materi ini melampaui perjuangan kita untuk mengajarkan Al-Quran, maka kita hanya dapat sedikit aja. Tapi jika kita berjuang untuk mengajarkan Al-Quran, ini adalah semata-mata li'ila kalimatillah. Jika perjuangan ini kita gali dalam-dalam, sedalam mungkin, maka Allah pun akan memberikan sumber ma'isyah, mata kehidupan dari segala arah. Saya sering membuat contoh dari teman-teman dekat saya, termasuk Pak Ajid. Ini termasuk, mohon maaf Pak Ajid, sering saya ambil contoh Pak Ajid, karena saya kenal Pak Ajid waktu itu. Pak Ajid masih selain mengajar Al-Quran juga kerja di luar TPG. Saya mendapatkan penghidupan dan kehidupan Pak Ajid jauh lebih subur ketika sudah istiqomah betul berjuang dengan Al-Quran. Dan urusan kehidupan, ada satu rahasia. Ketika di dalam surah Al-Furqan itu akan disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan hidup dan mati, Allah menjadikan orang tersenyum dan tertawa, orang menjadikan siang dan malam. Tapi khusus berkaitan dengan materi, Allah menjadikan kita kaya dan cukup. Kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin, kaya dan cukup. Maka kata ketercukupan itu sesungguhnya bagaimana kita hidup ini butuh instrumen-instrumen yang menopang kehidupan itu. Maka sesungguhnya orang hidup itu sebetulnya butuh cukup. Kalau masih sendiri cukup, begitu menikah cukup, kemudian ketika mau bikin rumah cukup, anak-anak sekolah cukup, anak-anak kuliah cukup, mau mantu cukup, mau berangkat haji cukup, mau berangkat umroh cukup, mau beli mobil cukup, yang penting cukup. Tidak perlu kaya, yang penting cukup. Nah, kata ketercukupan itulah yang kemudian tempatnya ada di sini. Kita merasa cukup nggak dengan apa yang ada? Nah, gonjang-ganjing insentif yang ruwet itu kan gara-gara orang yang tidak merasa cukup. Ini terus terang kita sedang diuji. Sekali lagi, guru-guru Al-Quran dalam 1 tahun ke belakang, dalam 1 tahun ke belakang dan beberapa tahun ke depan, kita masih diuji untuk tetap sabar, karena apa yang diterima tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Proses untuk pencairannya pun butuh perjuangan. Sekali lagi, butuh perjuangan. Salah satunya adalah bagaimana TPG itu berusaha untuk menggenapi emis yang ada. Karena data usulan itu berdasarkan data emis. Karena ada yang tidak mengisi emis juga tidak dapat. Jangan semerat Buyayu Sri Rahayu. Dipikir besar, kontribusinya besar, karena emisnya tidak diisi. Tahun ini tidak dapat wajib ya. Tahun ini tidak dapat, dua-duanya itu, Arosida 1, Arosida 2, guru-gurunya tahun ini tidak dapat. Karena apa? Karena tidak ngisi emis. Jikalau kemudian tatkala kita berjuang, sementara perjuangan ini ibarat kita sudah sibuk mengayuh kita sudah sekuat tenaga mengayunkan kalau untuk dayung, ibarat kita naik perahu, kita sudah dengan segenap upaya mengayuhkan dayung kita supaya laju perahu ini berjalan dan akan mulus. Tiba-tiba ada orang yang membocor, yang membuat lubang kapal kita. Seberapa kuat kita untuk mengayuh itu, kapal itu pun garam. Perjuangan ini jangan pernah lelah, bahwa ini adalah semata-mata adalah li'ila kalimatillah. Maka lelah kita nanti akan bernilai lillah bagi Allah. Kalau toh tidak diambil di kita, insya Allah kehidupan keluarga pejuang-pejuang Al-Quran
Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, sahabat yang menanyakan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian minta dikasih wasiat, berilah aku satu hal yang membuat aku ini selamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bittaqwallah, tetaplah kalian dengan takwa kepada Allah. Fa inna ra'sun kulli amrin, karena dengan takwa itu adalah sebagai komandan segala perkara. Artinya, jikalau kita ini tetap bertakwa, maka kadar ketakwaan ini akan menentukan ketangguhan kita di dalam rangka memperjuangkan hidup dan kehidupan kita. Karena ketakwaan ini akan menjadi ukuran standar kita di dalam rangka untuk tetap semangat berjuang atau tidak. Setelah menjawab itu, zidni ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah, tambahlah. Maka Rasulullah menambah, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Tetaplah kalian ini dengan tilawatil Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya buat kamu di muka bumi ini, dan langit pun akan memperhatikan apa yang engkau perjuangkan. Survei membuktikan orang-orang yang memegang keistiqomahan berjuang dan orang yang istiqomah itu adalah di antara orang yang memegang ketakwaan itu, dan itulah yang kemudian segala macam problem itu akan dapat dan akan teratasi dengan pedoman itu. Dan Rasulullah pun menambah, alaika bitilawatil Quran, tetaplah kalian dengan tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu bisa orang yang membacanya, bisa orang yang belajar, bisa orang yang mengajarkan. Dan tilawatil Quran itu pirantinya banyak, variannya banyak. Kalau panjenengan lihat musabaqah tilawatil Quran, apa yang dimusabaqahkan? Banyak kan cabangnya. Ada cabang tartilul Quran, ada cabang tilawatil Quran, ada cabang tahfidzul Quran, ada cabang hifdzil Quran, ada cabang khattil Quran, ada cabang syarhil Quran, ada cabang apa? Ada cabang syarhil Quran, kemudian yang cerdas cermat itu fahmil Quran. Ada cabang karya tulis Quran, itu ternyata masuk dalam kategori tilawatil Quran. Jadi tilawatil Quran itu tidak terbatas dengan membaca aja, tapi ubur rampai cabang-cabang yang berkaitan dengan Al-Quran itu masuk dalam tilawatil Quran. Maka pesan Rasulullah, alaika bitilawatil Quran, tetaplah kalian dengan tilawatil Quran. Kalau bisanya ngajar, maka tetap istiqomah dengan ngajar. Kalau istiqomah menopang dengan orang-orang yang mengajar, kalau saya berdiri di belakang orang-orang yang mengajar, menopang Madya Mangun Karso di tengah-tengah guru Quran, membangun dan menggelorakan semangat Tutwuri Handayani, di belakang betul-betul mendorong, bukan Tutwuri Hanggandoli. Tutwuri Handayani di belakang betul-betul mendorong untuk maju. Nah, itu masuk dalam kategori alaika bitilawatil Quran. Janjinya Rasulullah, fa innahu nurul laka fil ardi, maka tilawatil Quran itu akan menghasilkan cahaya kehidupan pada kita di muka bumi ini. Bentuk cahayanya itu dengan urusan Allah. Bentuk energi positif yang diberikan Allah bagi pejuang-pejuang Al-Quran itu dengan caranya Allah. Yang pedagang mungkin bertambah maju dagangannya, yang pegawai bertambah maju kepegawaiannya, yang ini itu mungkin yang berjuang di
TPQ adalah istri yang perempuan, suaminya mungkin dengan energi positif yang diketatkan oleh istrinya, suaminya akan semakin tenang dalam bekerja. Lah, kata nurul laka fil ardi itu bukan hanya Allah mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh pejuang-pejuang Al-Quran, tapi martabat kehidupan guru-guru Al-Quran itu pelan namun pasti akan menempatkan dirinya, menempati martabat di tengah-tengah kehidupan sekitarnya. Saya ambil satu contoh, mohon maaf saya tunjuk hidung aja. Contoh yang sekarang jadi pembina FKK Candi, Pak Ridwan. Pak Ridwan dulu, mohon maaf ini hanya tahadus bin nikmah, hanya tahadus bin nikmah. Pak Ridwan ini dulu berjuang di Al-Quran mulai TPQ Raudhatun Nikmah di Nyamplung. Waktu itu sambil jualan tempe, dan alhamdulillah tempenya laris banget itu, tempenya laris banget. Dan qadarullah di tahun 2005 saya mengusulkan seluruh ketua FKK TPQ itu saya usulkan untuk masuk sebagai penyuluh honorer. Baru 1 bulan masuk, bulan ketiga itu ada pendataan database untuk diusulkan sebagai pegawai negeri. Takdir Allah kemudian menjadikan untuk jadi pegawai negeri. Setelah itu sekarang jadi penghulu dan sebagainya. Ini hanya sisi yang lain, ada yang dari sisi yang lain, tapi yang jelas bagaimana ketika kita berjuang untuk mendakwahkan Al-Quran ini, jangan pernah lelah, karena lelah itu akan jadi lillah. Sebaliknya orang-orang yang kejar setoran, mohon maaf, saya ada contoh juga, kenal dekat juga. Kejar setoran itu apa? Jam 1 ngajar di TPQ A, jam 2 TPQ B, jam 4 TPQ C sampai maghrib. Habis maghrib les privat, pulang jam 8. Keluarga di rumah nggak diopeni. Padahal kalau ngejar TPQ A, B, C, adakah di antara TPQ yang bisyarahnya apa itu di atas 1 juta? Ada yang di atas 1 juta? Ada yang di atas 500? Yang di atas 500 angkat tangan. Di bawah 500 berarti 499.000. Rata-rata HR-nya guru TPQ itu 250. Yang 250 angkat tangan. Yang di bawah 250 angkat tangan. Kalau di bawah 250 itu bisa 200. Kalau 200 itu berarti 1 TPQ 200, 2 TPQ 400, 3 TPQ 600. Ada yang sampai lencret itu nyabang itu. Akhirnya tidak fokus di 1 TPQ. Akhirnya apa? Gagal di tengah jalan. Karena yang dicari bukan ridha Allah, tapi kejar. Lantas apa yang perlu dilakukan? Fokus di 1 TPQ, garap yang bagus. Ini akan menjadi energi positif untuk kehidupan panjenengan. 1 TPQ garap yang baik, tidak usah pakai cabang. Kalau diminta tolong di TPQ yang lain, misalkan ada yang penerbang begitu ya. Penerbang itu kan tidak sembarang orang gitu. Kalau diminta tolong untuk melatih penerbang, jangan sampai mengganggu aktivitas TPQ yang sudah diopeni tadi. Insya Allah, Allah akan memberikan sumber kehidupan dari segala arah. Karena itu, tetaplah ini kita istiqomahi. Karena istiqomah itu adalah ketetapan hati, keyakinan hati bahwa dengan Al-Quran Allah akan membukakan pintu kehidupan yang lain. Saya kebetulan ada satu kantor namanya Kiai Haji Nur Yasin Sirotol Mustaqim. Beliau untuk bisa menghafalkan Al-Quran, beliau puasa 3 tahun berturut-turut tanpa henti
kecuali waktu yang diharamkan berpuasa saja. 3 tahun berturut-turut. Jadi hanya 5 hari yang tidak berpuasa, karena 5 hari ini haram untuk berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Selebihnya berpuasa 3 tahun berturut-turut. Dalam masa perjuangan ketika mondok di Yai Basori Alwi, itu betul-betul tirakat betul. Kemudian setelah itu menghafalkan Al-Quran. Ternyata ketika berjuang untuk meneguhkan diri di Al-Quran, ternyata Allah memberikan ilmu laduni yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan itu ilmu laduni? Karena banyak aplikasi-aplikasi yang mestinya dihasilkan oleh sarjana TIK, teknik informatika komputer, tapi beliau mampu menghasilkan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, dan itu diberikan gratis. Termasuk diantaranya adalah aplikasi e-makro yang dipakai oleh LPTG Provinsi Jawa Timur di dalam rangka untuk mengadakan musyabakoh, dan itu juga diambil oleh pusat di dalam rangka menyelenggarakan musyabakoh tilawatul Quran. Belum lagi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Termasuk saya banyak mendapatkan ilmu aplikasi-aplikasi dalam beliau, termasuk tentang mabahithul Quran, mabahithul hadis. Dengan ambil satu kata itu sudah kita bisa mentakhrij sahih tidaknya satu hadis, dan kita juga bisa menggali sedalam-dalamnya. Banyak. Artinya ketika Al-Quran itu difokuskan, maka ini akan menambah kehidupan yang lain. Bahkan pernah dilakukan penelitian di SMA 6 Jakarta. Hasil penelitian, anak-anak yang bacaan Al-Qur'annya bagus itu ternyata berjalan sejajar dengan prestasi anak. Jadi anak-anak yang bacaan Al-Qur'annya bagus itu ternyata ada energi positif, memberi semangat, dia tambah semangat belajar, sehingga prestasinya melebihi dari anak yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Ini sebagai bukti bahwa fa innahu nurul laka fil ardi, dan masih banyak contoh yang lain. Dan wa dzikrul laka fis sama, bangsa langit pun akan senantiasa memperhatikan kita, Allah dan malaikat-malaikatnya. Termasuk di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, bahwa ketika Al-Quran hendak dikhatamkan, maka di saat itu turunlah 60.000 malaikat untuk mengamini doa munajat kita. Karena itu ketika mau berdoa di awal dengan mengkhatamkan Al-Quran, itu termasuk juga di antara doa yang mustajabah. Dan itu saya sudah pernah merasakan di saat saya masih berjuang untuk mengambil S1. Di semester 1 saya mengalami problem yang luar biasa, yang mungkin saya tidak bisa terus kuliah. Tapi kemudian saya sowan ke Mustasar PCNU Blitar. Waktu itu saya tinggal di Blitar. Saya dikasih amalan, dikasih ijazah, suruh riyadhah di 3 titik. Titik pertama di makam Mbah Holil Bangkalan, titik kedua di Batu Ampar, dan titik ketiga di Mbah Bungkul. Di Mbah Holil, mau tak kasih ijazah ini, barangkali jenengan punya problem. Di Mbah Holil saya disuruh membaca Al-Ikhlas 5.000 kali. Setelah itu berdoa. Setelah itu saya disuruh ke Batu Ampar untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dan sebelum saya mengkhatamkan Al-Quran, saya disuruh datang ke Dzuriyah. Sama Dzuriyah saya langsung disuruh mengkhatamkan Al-Quran 7 kali. Dan ditutup di makam Mbah Bungkul, baca Al-Ikhlas 1000 kali. Setiap kali selesai berdoa, apa yang dihajatkan? Walhasil, apakah karena doa itu dikabulkan oleh Allah? Atau memang saya ini termasuk orang yang cerdas? Tidak tahu. Tapi yang jelas, saya kuliah mampu menyelesaikan dalam waktu 7 semester dengan predikat wisudawan terbaik dengan nilai cum laude. Dan alhamdulillah, mulai dari semester 3 saya dapat beasiswa sampai selesai. Padahal di semester awal itu saya
nyaris gagal karena untuk ambil S1 saya keluar dari tempat kelahiran saya hanya berbekal uang 50.000 rupiah, tapi alhamdulillah saya mampu menyelesaikan. Artinya apa? Ini sebagai satu contoh fenomena yang nyata. Jika panjenengan sudah konsentrasi betul dengan Al-Quran, yang istiqomah pakai qaf, bukan istiqomah pakai k. Kalau istiqomah pakai k itu singkatan dari ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bisa juga istri ketiga dikontrakkan rumah, atau istri tiga kontrak rumah. Tapi istiqomah adalah ketetapan hati, dan mudah-mudahan dengan ketetapan hati itu tetap semangat berjuang dengan Al-Quran. Hal lain biar Allah yang mencukupkan. Mari. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi jadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Tetap teguh yang istiqomah berjuang untuk mendakwahkan Al-Quran. Galilah sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan sumber kehidupan dan penghidupan dari segala arah. Setiap apa yang kita butuhkan, mudah-mudahan Allah mencukupkan, menjadikan umur kita berkah, keluarga kita berkah, anak istri kita juga berkah, rezeki kita pun berkah. Luwih tur-turah bisa sampai ke Mekah untuk haji maupun umroh, masih ada sisa, masih bisa untuk buat atau beli rumah, masih ada sisa bisa untuk beli atau sewa sawah, masih ada sisa. Mudah-mudahan sisa ini menjadikan keluarga Islam menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Maghrib masih kurang 20 menit, masih kurang 18 menit, dan mohon izin saya langsung mohon pamit menyambung ada acara keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.